Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Individual Alfred Adler. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama bernama Aura Miranti Saragi, yang kedua ada Sapna Natasha, dan yang ketiga ada Rozatul Umaina. Saya sendiri bernama Nurul Aini Batubara. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rozatul Umaina. Adler dilahirkan pada tanggal 7 Februari tahun 1870 di kota Minang. Adler tumbuh dan berkembang dalam keadaan berpenyakit rakitis dan pneumonia. Karena penyakitnya tersebut, dia bermotivasi menjadi seorang dokter. Pada tahun 1895, Adler menerima gelar dokter dari Universitas Minang. Kemudian ia beralih menjadi seorang psikiater. Pada tahun 1902, Adler bertemu dengan Freud dan menjadi anggota Psychoanalytic Society selama 9 tahun. Kemudian ia menjabat menjadi seorang presiden pada tahun 1910. Adler menulis tentang organ inferiority, karangan yang menyebabkan putusnya hubungan dia dengan Freud. Dan teori Adler semakin hari semakin berbeda dengan Freud dan anggota lainnya. Adler berpendapat bahwa seseorang untuk mencapai kesempurnaan yang menentukan siapa manusia itu sekarang. Sedangkan Freud berpendapat bahwa yang terjadi di masa lalu mempengaruhi siapa manusia itu sekarang. Akhirnya pada tahun 1911 ia meninggalkan Wiener Psychoanalytic Society. Kemudian Adler membentuk kelompoknya sendiri yang bernama The Society for Individual Psychology. Psikologi individual Alfred Adler. Menurut Adler, manusia itu dilahirkan dalam keadaan lemah. Menurutnya, manusia merupakan makhluk yang saling tergantung secara sosial. Perasaan bersatu dengan orang lain ada sejak mereka dilahirkan dan menjadi syarat utama untuk kesehatan jiwanya. Kemudian Adler mengembangkan beberapa teori. Yang pertama, individualitas sebagai pokok persoalan. Adler memilih nama individual psychology dengan harapan dapat menekan bahwa setiap orang itu unik dan tidak dapat dipecah. Menurut Adler, setiap orang adalah suatu konfigurasi, motif-motif, sifat-sifat, dan nilai-nilai yang khas. Setiap perilakunya menunjukkan corak khas gaya kehidupan yang individual. Yang kedua ada kesadaran dan ketidaksadaran. Adler memandang kesatuan pribadi terjadi antara kesadaran dan ketidaksadaran. Menurut Adler, tingkah laku tidak sadar adalah bagian dari tujuan final yang belum terformulasi dan belum terpahami secara jelas. Pikiran sadar menurut Adler adalah apa saja yang dipahami dan diterima individu serta membantu perjuangan mencapai keberhasilan. Sedangkan apa saja yang tidak membantu hal tersebut akan ditekan ke ketidaksadaran. Berikutnya, 2 dorongan pokok. Yang pertama ada dorongan kemasyarakatan dan kedua ada dorongan keakuan. Dan maksud dari dorongan kemasyarakatan yaitu yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, dorongan keakuan itu maksudnya yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Ini saya akan menjelaskan perjuangan ke arah superior. Individu memulai hidupnya dengan kelemahan fisik yang menimbulkan perasaan inferior. Perasaan inilah yang menjadi pendorong agar dirinya sukses dan tidak menyerah pada inferioritasnya. Adler berpendapat bahwa manusia memulai hidup dengan dasar kekuatan perjuangan yang diaktifkan oleh kelemahan fisik neonatal. Yang kelima ada gaya hidup atau style of life. Menurut Adler, setiap orang memiliki tujuan merasa inferior dan berjuang menjadi superior. Namun, setiap orang berusaha mewujudkan keinginan tersebut dengan gaya hidup yang berbeda. Adler menyatakan bahwa gaya hidup adalah cara unik setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan oleh yang bersangkutan dalam kehidupan di mana dia berada. Gaya hidup menurut Adler telah terbentuk pada usia 4-5 tahun. Bagi Adler, gaya hidup tidak mudah berubah. Ekspresi nyata dari gaya hidup mungkin berubah, tetapi dasar gayanya tetap sama, kecuali individu menyadari kesalahannya dan secara sengaja mengubah arah tujuannya. Yang keenam ada minat sosial atau social interest. Adler berpendapat
semua kegagalan, neurotik, psikotik, kriminal, pemabuk, anak bermasalah, dan sebagainya, menurut Adler terjadi karena penderita kurang memiliki minat sosial. Yang ketujuh ada kekuatan beratur sama. Menurut Adler, sel kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan perkara. Kekuatan pertama adalah hereditaritas, dan kedua adalah lingkungan. Menurutnya, sel kreatif bersifat padu, konsisten, dan berdaulat dalam struktur kepribadian. Keturunan memberikan kemampuan tertentu, lingkungan memberikan kesan tertentu. Sel kreatif adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta-fakta itu menjadi kepribadian yang bersifat sensitif, dinamis, menyatu, personal, dan unik. Konstelasi keluarga. Konstelasi sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian. Menurut Adler, kepribadian anak pertama, anak tengah, anak terakhir, dan anak tunggal itu berbeda-beda karena perlakuan yang diterima dari orang tua dan saudara-saudaranya. Kini saya akan tentang posisi, tidur, dan kepribadian. Dari observasi yang telah dilakukan terhadap para pasiennya Adler, menarik kesimpulan bahwa ada hubungan posisi tidur seseorang dengan kepribadiannya, yaitu tidur terlentang, menunjukkan yang bersangkutan memiliki sifat pemberani dan bercita-cita tinggi. Dan kedua, tidur berbulung, menunjukkan sifat penakut dan lemah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, tidur menggeliat tidak karuan, menunjukkan yang bersangkutan memiliki sifat yang tidak teratur, contohnya itu ceroboh dan lain-lain. Yang keempat, tidur dengan kaki di atas bantal, menunjukkan orang ini menyukai petualangan. Dan kelima, tidur dilakukan dengan mudah, berarti proses penyesuaian dirinya itu baik. Saya akan menjelaskan tentang kompleks inferioritas dan neurisis. Kompleks inferioritas adalah perasaan di mana seseorang merasa dirinya orang yang tidak mampu. Adler menyatakan bahwa gejala tersebut paling sedikit disebabkan oleh tiga hal, yaitu cacat jasmani, dimanjakan, dan dididik dengan kekerasan. Tanda-tanda bahwa seseorang mengidap kompleks inferioritas adalah gagap dan buang air kecil waktu tidur. Menurut pandangan Adler, kompleks inferioritas bukan persoalan kecil, melainkan sudah tergolong neurisis atau gangguan jiwa. Artinya, masalah tersebut sama besarnya dengan masalah kehidupan itu sendiri. Orang yang menunjukkan dirinya penakut, pemalu, merasa tidak aman, ragu-ragu, dan sebagainya adalah orang yang mengidap kompleks inferioritas. Selanjutnya ada perkembangan abnormal. Gagasan Adler tentang perkembangan abnormal adalah minat sosial yang tidak berkembang menjadi faktor yang melatar belakangi sosial yang buruk. Penderita neurisis cenderung membuat tujuan yang terlalu tinggi, memakai daya hidup yang kaku, dan hidup dengan dunianya sendiri. Perundungan pengamanan. Pandangan Adler tentang neurisis juga dikemukakan berkenaan dengan kecenderungan pengamanan. Semua penderita neurisis berusaha menciptakan pengamanan terhadap harga diri. Saya akan membahas tentang tujuan teori psikologi individual. Tujuan utama psikoterapi Adler adalah meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferior, dan mendorong berkembangnya minat sosial pasien. Adler menyadari bahwa tugas ini tidak mudah karena pasien berjuang untuk mempertahankan keadaan yang dipandangnya menyenangkan. 4. Penelitian khas dari Alfred Adler. Adler mengobservasi kepribadian pasiennya baik secara cara mereka berjalan, duduk, bersalaman, bahkan pemilihan kursi untuk diduduki. Sesi terapi Adler lebih seperti percakapan antar teman. Metode utama Adler dalam asesmen yaitu urutan kelahiran, ingatan awal, dan analisis mimpi. Adler melakukan beberapa penelitian terkait mimpi, ingatan awal, minat bersosialisasi, urutan kelahiran, dan diabaikan pada masa kanak-kanak. Nah, setelah beberapa penjelasan materi di atas tadi, dapatlah kesimpulan bahwa Adler berpendapat manusia pertama-tama dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial. Teori psikologi individual Adler ini memang lebih banyak berupa menyadarkan manusia bahwa ia merupakan makhluk yang berbudaya dan memiliki rasa sosial yang dalam, sehingga ia dapat mensurvive dalam menjalani hidup. Teori ini pula memiliki kekuatan dalam hal memprediksi perilaku manusia melalui tujuan semua atau akhir dari perilaku yang diperbuatnya, sebagai tujuan akhir yang merupakan gambaran dari diri manusia tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun.
Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman yang menonton video kami agar kiranya kami dapat memperbaiki presentasi kami ke depannya. Kami membuka sesi tanya jawab di kolom komentar, jangan lupa bertanya. Kami akan berusaha menjawab dengan sebaik mungkin dan semampu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.